Sokastra, podcastnya anak Sepatra. Halo Sepatrans, welcome to Sokastra, podcastnya anak Sepatra. Jadi kali ini saya Muhammad Fathul Muhammad bersama narasumber yang pastinya ternama ini dengan Panji Arif Laksono akan membawakan topik yang pastinya hangat di kalangan kita semua. Kita mau ngapain Sinci untuk hari ini? Ya, untuk hari ini tuh kita tuh mau podcast dan berbagi kayak sharing-sharing tentang Hari Batik gitu, tentang batik-batik di Indonesia. Apa sih Ji kesibukan kamu akhir-akhir ini? Kelihatannya kok kamu kelihatan sibuk banget di SMA. Ya sih, kan aku kan pelajar juga, selain pelajar juga aku juga ikut OSIS. Nah, kebetulan kan OSIS kan masih ada banyak program, jadinya aku sibuk banget di OSIS juga. Oke, menurut kamu batik itu apa sih Ji? Kalau menurut aku, batik itu kayak kain yang ada motif dan corak-coraknya, kan ada corak yang beragam juga. Seperti itu. Aku kepo sama batik. Lah, kalau kamu sendiri pernah ikut nggak sih kayak kegiatan batik yang ada di sekitar kamu? Misalnya kayak di desa atau kecamatan atau kota? Kalau kegiatan batik aku pernah di sekolahan, kan kebetulan kan Segbit 8 tentang sastra budaya kan ngadain program kerja di Hari Batik. Nah, di Hari Batik itu kan kita kan ngadain kayak pemakaian penganaan baju batik di seluruh siswanya, juga ada kayak apa tuh pembuatan video tentang Hari Batik. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang pernah aku ikutin di batik-batik gitu. Oh, seperti itu. Menurut kamu kegiatan yang diadain Segbit 8 seru nggak sih Ji? Seru. Kenapa seru Ji? Nggak tahu, kan itu kerasa seru aja karena kan dengan program ini kita bisa mengenal lebih tentang batik-batik, apalagi waktu siswa-siswanya tuh pada pakai baju batik itu kayak, wah, kok ternyata batik itu coraknya ada banyak banget ya, nggak cuma satu doang, ternyata ada corak ini gitu. Seperti itu. Loh, kalau boleh tahu apa sih pengalaman kamu yang melekat banget dengan batik? Pengalaman aku yang melekat banget ya dengan Hari Batik. Batik doang. Batik. Yang melekat dengan batik itu pada saat aku masih kecil. Nah, kan kebetulan kan nenek aku kan punya temen nih. Nah, kan aku itu diajarin aku buat kan punya temennya nenek aku. Ternyata di situ aku itu kayak ngebatik bareng sama nenek-nenek juga. Itu kayak bikin batik-batik gitu. Pakai kain itu batiknya tuh batik yang bukan batik cap, tapi batik yang ditulis tangan, kayak tulis sendiri gitu. Oh, batik tulis tangan itu gimana sih Ji? Aku kepo nih. Cara pembuatannya tuh kita tuh kayak pakai canting. Ada alatnya sendiri loh. Tadi kan kayak ada kain. Nah, ntar itu ada cantingnya. Nah, terus itu tuh pakai lilin kayak malam, terus dikasih warna kayak kunyit gitu. Terus habis itu kan dilelehin. Kita ambil, masukin ke cantingnya, terus kita lukis gitu. Seperti itu. Keren banget sih beberapa pengalaman kamu mengenai batik. Terus menurut kamu anak-anak di SMA Negeri 1 Wiradesa cinta nggak sih sama budaya bangsa batik? Kalau menurut aku yakin mereka pasti cinta Kak sama batik. Karena kan batik itu kan kayak warisan leluhur kita. Nah, itu kan kita harus melestarikan batik itu supaya nilai-nilai itu kan nggak hilang gitu. Seperti itu. Kalau kamu sendiri paling suka itu sama batik motif apa sih Ji kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri sukanya itu Mega Mendung. Kenapa Mega Mendung Ji? Kayak perpaduan awan-awan yang melengkung-melengkungnya itu aku suka, tuh kayak estetik banget. Terus juga kan aku sempat tahu kan kayak pengalaman kamu waktu di SMP. Kamu kan sering banget kayak mengikuti kegiatan budaya yang ada di sekitar. Itu tuh boleh diceritain nggak sih Ji kegiatan apa aja yang mengenai budaya-budaya Jawa di sekitar kamu? Yang di SMP, aku tuh pernah ikut lomba itu musik tradisional gamelan. Nah, kayak di situ tuh aku tuh bener aku baru terjun ke dunia gamelan itu first time banget. Tiba-tiba udah kepilih buat lomba di FLS 2E-nya itu. Keren banget. Dan saat itu kamu kayaknya menggunakan batik nggak sih Ji? Enggak, waktu gladinya itu sering pakainya batik, baju-baju batik. Karena kan biar kayak vibes-nya itu, nuansanya itu lebih kerasa gitu. Kalau pas lombanya itu ya kita pakai kostum adat Jawa. Keren sekali. Menurut kamu sendiri untuk batik di SMA Negeri 1 Wiradesa ini motifnya keren nggak? Keren. Aku suka dengan susunannya tuh yang rapih gitu, aku suka. Memang kelihatannya keren banget. Terus motifnya juga nggak pasaran, nggak sih Ji? Iya, nggak pasaran banget kan. Bagus banget. Terus kayak semisal di batik di luar Pulau Jawa, menurut kamu keren-keren nggak sih? Yang di luar Pulau Jawa, menurut aku sih keren-keren juga.
Lah menurut kamu batik Pekalongan itu motifnya itu bagus nggak? Bagus. Apa aku sendiri aku tuh kayak waktu ke Pekalongan itu waktu mau beli batik itu bingung mau beli yang mana saking bagusnya itu loh, bagus-bagus semua. Boleh ceritain nggak sih pengalaman kamu mengenai pemilihan baju batik yang ada di Pekalongan? Jadi waktu itu kan aku sama ibu aku lagi milih batik gitu di Pekalongan kayak mau beli baju lah. Dan itu aku pengen beli batik gitu. Terus pas aku lihat di tokonya tuh kayak kok batiknya tuh beragam banget. Ya tak kira itu batiknya cuma biasa-biasa doang, beragam di pasar-pasarnya juga ternyata batiknya tuh banyak banget. Oh, seperti itu. Emang keren banget sih batik yang ada di Pekalongan ataupun Solo, Yogyakarta, Cirebon emang keren-keren banget. Terus kamu boleh ceritain nggak sih pengalaman kamu waktu ke Jogja waktu itu? Yang waktu ke Jogja, Iya. itu kan kayak piknik. Iya. Itu tuh sebenarnya itu pikniknya ibu aku sama rombongan aerobik gitu loh, kayak senam-senam rombongan senam aerobik gitu. Aku itu diajak, aku kaget banget tadi ibu aku diajak, terus aku ikut. Pas kesana itu kan kayak Pekalongan, Yogyakarta kan pekat banget ya adatnya. Nah pas ke situ itu aku tuh kan mampir ke Malioboro. Nah di situ kan kayak banyak banget ya kayak apa tuh yang benda-benda yang kayak Jawa-Jawa banget lah intinya. Nah di situ aku nggak beli batik sih. Aku lebih kayak beli oleh-oleh doang. Di situ aku tuh beli oleh kayak gantungan kunci doang. Sama di sana juga cuman apa tuh piknik doang lah ke tempat-tempat wisatanya di sana doang. Tapi aku sempat lihat itu status kamu sempat ngupload batik nggak sih, batik Yogyakarta? Aku lihatnya tuh keren banget. Ini Panji emang anaknya udah batik banget. Aku kan sempat berpikiran gitu. Lah menurut kamu sendiri batik itu penting nggak sih bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia? Kalau untuk batik itu penting sih karena selain jadi leluhur kan kita juga harus bisa mewarisi dan meneruskan apa tuh nilai-nilainya. Kita juga harus bisa apa tuh mempertahankan kelestarian batiknya juga. Kita sebagai pelajar harus ngapain sih, Ci, biar batik itu bisa selalu lestari di negara kita? Peran kita kan sebagai pelajar, mungkin biar batiknya tetap lestari, kita juga harus mengenakannya juga dan itu yang paling penting kita harus mengenakan. Terus kita harus kayak mempromosikan batik-batiknya kayak ayo pakai batik buat ini kan batik kan dipakainya kan buat acara-acara yang formal doang. Oke, selanjutnya kita ada sesi buat tanya-tanya nih. Kita ada kuis buat Panji. Nah, aku mau tanya-tanya nih sama Panji. Aku di sini bawa 3 kertas. Kertasnya itu ada beberapa macam motif batik. Nanti ditebak ya, Ji. Oke, yang pertama. Dia kaget banget. Ini motif apa, Ji? Favorit aku banget. Wah, Mega Mendung. Kenapa favorit kamu? Ya, itu kayak estetik aja sih lawannya tuh. Kayak ada flowing-nya gitu. Best banget, estetik banget. Waktu kamu dulu liburan ke Semarang, kamu pakai batik ini nggak sih? Iya, karena aku pakai sih. Boleh nggak kamu pilih batik ini? Ya, kan banyak. Kamu bisa pakai kemeja, kamu bisa pakai kayak kaos distro, tapi kenapa kamu lebih memilih kaos? Oh, suka aja sih. Aku pengen kelihatan something different. Aku tuh orangnya tuh kayak pengen jadi yang pembeda karena itu bagi aku itu menjadi beda itu lebih baik gitu. Beda itu baik. Nah, Keren banget. Untuk motif yang kedua, ini apa Ji? itu motif shotgun. Sogan. Dari mana kalau boleh tahu? Solo. Keren banget. Kamu tahu semuanya sih Ji tentang batik? Ya nggak tahu sih kayak aku suka aja. Emang udah jadi kayak kesukaan aku sih. Untuk yang ketiga, ini Itu motif orang dari Yogyakarta dan Solo. yang kamu sempat upload itu motif apa kemarin? Kayaknya ini Di upload di mana sih? di status WA yang waktu ke Jogja. Oh yang waktu ke Jogja, iya kita kayak motif orang. Itu banget. Terus selanjutnya aku mau tanya-tanya nih sama kamu. Di sini aku bawa ada 4 kertas buat kamu. Boleh nggak kalau aku tanya-tanya sama kamu? Boleh, dengan dong. pertanyaan yang ada di balik Boleh sini? banget dong pasti. Kamu pilih mau yang mana dulu? Mana? Ini juga ini. Oke. Apakah Anda lebih suka batik yang bercorak tradisional atau yang sudah dimodifikasi dengan desain modern? Kalau aku sih lebih suka yang tradisional ya karena nilai-nilai estetikanya tuh lebih tinggi daripada yang modern. Entah kenapa kalau aku ngeliat batik yang modern sama tradisional tuh, aku lebih tertarik yang ke tradisionalnya. Nah, menurut kamu sendiri batik SMA Wiradesa itu batik tradisional atau batik
modern. Kalau menurut aku ini campuran. Karena juga mungkin ini pembuatan motif ini kayak mengikuti perkembangan zaman juga ya. Jadi dicampurin ke tradisional ke modern juga. Oke, untuk selanjutnya kamu bisa pilih yang mana? Ini. Oke. Apa sih pencapaian yang paling kamu banggakan sejauh ini? Pencapaian aku yang paling aku banggakan banget tentang budaya-budaya Pak. Ya tersambung. Kalau pencapaian aku sih aku paling bangga banget itu aku waktu dulu lomba pidato Jawa aku dapet juara 2 di Kabupaten Malang. Keren banget tuh. Aku sih Bener-bener bangga banget waktu itu Kak. Aku tuh maju pertama. Iya. Aku maju pertama dan aku ya udah aku maju terus pas waktu aku lihat yang lainnya itu kan ternyata kan banyak banget Kak. Peserta itu banyak banget dari 60-an lebih. Sekolah itu aku lihat itu mereka tuh udah suaranya tuh bagus-bagus kayak pembawaannya tuh berwibawa semua terus aku tuh udah sempat mikir udah mau nangis kayak aku nggak bakal menang sih tapi ternyata waktu pengumuman aku udah juara 2 tuh nggak nyangka banget. Oh belajar kayak gitu dari mana sih Ji? Aku belajar sendiri. Tapi aku juga dilatih sama gurunya juga si Burayuti waktu itu. Aku dilatih bagaimana hafalannya biar cepat terus aku jadi dilatih intonasinya biar pas gimana tapi selebihnya itu aku kayak di rumah aku coba kembangin sendiri gitu. Keren banget. Itu pencapaian terbesar kamu berarti. Untuk selanjutnya kamu boleh pilih gitu yang mana? Ini. Siapa sih idola yang paling menginspirasi hidup kamu? Lady Gaga. Kenapa Lady Gaga? Suka banget sama Lady Gaga. Dia tuh apa tuh namanya? Dia itu selain apa tuh kayak berwibawa banget. Dari karismatiknya itu kelihatan banget. Terus dia itu punya kepercayaan diri yang tinggi banget. Aku tuh suka banget sama karakternya Lady Gaga tuh. Really appreciate banget sih kalau buat aku. Kalau dia tuh suka yang beda-beda, dia tuh suka membedakan diri sendiri kayak something different lah istilahnya. Itu lebih suka berbeda gitu. Kalau misalnya kamu ada kesempatan buat ketemu Lady Gaga, kamu bakal ngapain? Aku bakal foto tanda tangan terus kayak ini aku foto sama kita tanda tangan si nomor 1. Emang soalnya kamu terinspirasi banget Lady Gaga. Banget. Artis lokal siapa Ji? Kalau artis lokal aku sukanya Kimi Jayanti. Apa? Selainnya itu 11-12 sama Lady Gaga. Videonya itu over the top banget. Terus juga apa tuh namanya karismatik banget. Terus dari logat bicaranya itu kayak menggugah semangat kita gitu. Kalau boleh tahu Kimi Jayanti itu artis apa sih Ji? Itu kayak artis model juga ya, dia juga model. Terus juga apa tuh namanya? Dia itu juga biasa ke luar negeri buat jadi model. Terus di Indo juga dia tuh udah jadi senior model banget lah kalau di Indo. Keren banget. Aku baru tahu nih sama yang namanya Kimi Jayanti. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Ji. Apa sih motif batik favorit kamu? Yang tadi nggak sih? Iya, yang 3 mendung tentunya. Kalau motif batik, makanan kamu suka yang apa? Kalau pekalongan sih aku lebih suka yang kayak motif flora kayak tentang tumbuhan-tumbuhan itu aku suka dengan apa tuh kayak interaksi antar tumbuhannya gitu yang di dalam motifnya itu kayak melahirkan sebuah karakter yang lemah lembut gitu. Ketika kalau misalnya aku pakai batik yang motifnya flora itu kayak hawanya itu vibes-nya itu adem. Keren banget. Berarti kamu kayak lebih milih batik flora ketimbang batik fauna gitu. Kalau fauna lebih nggak suka sih. Wih, keren banget. Gimana sih Ji kesan-pesan kamu dalam podcast kali ini? Kan kita udah tanya-tanya banyak nih sama kamu mengenai topik kita hari ini yaitu budaya bangsa batik. Kalau kesan-pesan saya selama mengikuti podcast ini tuh aku tuh sempat nervous pressure karena ini kan first time aku ngikutin podcast tapi pas aku udah ngejalaninnya tuh ternyata gini doang kayak senang juga ikut podcast kayak gini bisa nambah pengalaman. Pesannya apa Ji? Pesannya tuh untuk semoga aja di podcast selanjutnya aku bisa ikut lagi gitu. Soalnya emang kamu sangat responsif, terus jawaban kamu juga sangat udah dipahami. Terima kasih Anji telah menjadi narasumber terbaik lah untuk podcast episode perdana Sokastra kali ini. Oke. Terima kasih untuk Anji dan teman-teman semuanya yang telah mendengarkan podcast kali ini. Aku ada kualitas nih buat teman-teman sekalian. Batik bukan hanya sekedar corak, melainkan simbol dan identitas dan
dan kebanggaan bangsa Indonesia dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi intinya itu batik bukan hanya sekedar motif lah kayak gini tuh, bukan sekedar motif, tapi batik merupakan suatu kebanggaan bangsa Indonesia dan jati diri luhur bangsa Indonesia yang nggak bisa kita hilangkan begitu saja. Jadi kita harus selalu lestarikan batik dimanapun kita berada. Mau kita di luar negeri, mau kita di luar bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi lah nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebelum ditutup, saya ada pantun untuk teman-teman sekalian sekalian. Kain batik caranya rapi, Cakep. setiap helai penuh cerita. Batik merupakan identitas diri, warisan leluhur yang tiada tara. Oke, sekian podcast kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman mengikuti podcast selanjutnya. Sekian dari kami, saya dan Panji. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan Sokastra selanjutnya. Sokastra, podcastnya Anak Sepatra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.